Hai, gue Pita. Kalau kita baca dan tonton di mana-mana soal finance dan investasi, pasti topiknya mengenai cuan terus. Tapi jarang yang deep dive mengenai bagaimana cara mengelola resiko. Kalau ambil analogi sebuah mobil, bagian penting dari kendaraan itu tidak hanya soal berapa besar kapasitas mesinnya atau berapa kencang mobil itu bisa melaju. Sistem pengereman, airbag, theft protection, dan faktor keamanan lainnya juga bagian yang tidak kalah penting. Setelah kita yakin bahwa mobil kita punya sistem keamanan yang bekerja dengan baik, baru kita bisa percaya diri melaju sekencang yang kita mau. Ya, analogi itu bisa kita terapkan di personal finance juga. Jadi, kali ini gue mau mengangkat mengenai bagaimana mengelola resiko agar kita bisa bertumbuh secara keuangan dengan aman. Gue bagi pengelolaan ini dalam 4 macam resiko yang bisa terjadi pada seseorang dan bagaimana kita bisa meminimalisir dampaknya. Resiko yang pertama, pure risk. Pure risk itu adalah hal-hal katastrofik yang bisa terjadi pada siapa saja. Kebakaran, bencana alam, kematian, kecelakaan. Untuk hal-hal seperti ini, penting kita punya asuransi yang benar dan cukup untuk melindungi dan mengurangi kerugian keuangan yang bisa terjadi pada kita. Secara terpisah, milikilah asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi perlindungan aset berharga lu seperti bangunan, kendaraan, dan lain-lain. Ya elah, Pit, asuransi lagi. Gak baca berita apa? Itu sebabnya kita perlu mengerti jenis asuransi yang kita harus miliki. Apakah dengan premi yang masuk akal bisa memberikan perlindungan yang cukup untuk kita? Apa kita mengerti fungsi dari asuransi yang kita beli? Apa kita bisa menjelaskan kepada keluarga kita manfaat dari asuransi itu? Jadi, kalau terjadi sesuatu pada kita, mereka yang bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi langsung. Mungkin video gue sebelumnya mengenai asuransi ini bisa membantu lo. Resiko yang kedua, speculative risk. Apapun namanya, kalau kita berbisnis, berinvestasi, berdagang, trading, itu namanya spekulasi. Karena kita mengharapkan keuntungan di masa depan. Dan ya, yang namanya masa depan kan 100% tidak ada yang pasti. Tingkat resiko dari spekulasi kita ini bisa macam-macam. Bisa resiko rendah, sedang, tinggi, atau ya emang gambling aja. Untuk mengelola speculative risk ini, itu sebabnya penting membatasi berapa besar jumlah dan resiko spekulasi kita. Selalu pelajari atau bahasa kerennya research and due diligence sebelum memutuskan menaruh uang lu dalam bentuk apapun. And no, kesaksian dari si A, si B, teman atau keluarga yang bilang bahwa mereka berhasil ketika mereka berinvestasi di sini, berbisnis di sini, itu bukanlah research dan due diligence yang bisa dipercaya. Apa yang berhasil buat mereka belum tentu berhasil buat kita. Atau mungkin lebih parahnya sebenarnya cerita keberhasilan mereka itu dilebih-lebihkan karena mereka mau membujuk lu agar menanamkan uang di apapun yang sedang mereka lakukan. Cara mengelola speculative risk ini adalah dengan diversifikasi. Ingat omongan Eyang Warren Buffett, don't put all your eggs in one basket. Gue sendiri mempraktekkan prinsip diversifikasi ini. Saat ini gue sedang fokus untuk menyeimbangkan portofolio investasi aktif gue. Tujuan gue maunya 75% dari alokasi investasi berada di ekuitas saham yang gue bagi-bagi dalam beberapa sektor. Sementara sisanya berada di fixed income. Dan yang tidak kalah pentingnya, batasi jumlah hutang yang lo ambil. Banyak orang yang melakukan ekspansi bisnis mereka dengan menggunakan kredit sebagai modal. Karena mereka sudah punya bisnis plan. Mereka yakin keuntungan di masa depan akan membayar hutang tersebut. Well, kita lihat saja bagaimana kejadiannya ketika pandemi tiba-tiba menghantam di tahun 2020. Banyak bisnis yang mengambil kredit dengan jumlah terlalu besar, lalu macet karena cash flow mereka sama sekali tidak bisa berputar. The good debt has become the crippling debt. Itu sebabnya selalu anggap kredit sebagai pedang bermata dua dan harus dikelola dengan hati-hati. Yang ketiga, income risk. Ini adalah resiko yang berdampak pada kemampuan kita untuk mendapatkan penghasilan.
Banyak yang bisa terjadi. Bisa saja tiba-tiba kita mengalami masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, atau kita bertambah tua dan kemampuan bekerja kita menurun drastis sehingga penghasilan kita juga jauh berkurang. Untuk mengelola income risk, kita terus berusaha membangun lebih dari satu mata pencaharian. Sehingga kalau terjadi sesuatu pada sumber penghasilan yang satu, kita masih punya penghasilan tambahan sebagai backup untuk menanggung hidup kita. Kita juga harus sadar bahwa kemampuan dan skill kita adalah aset yang paling mahal dalam menciptakan penghasilan. Terus tingkatkan kemampuan, terus membangun network, sehingga kita menjadi aset yang berharga, tidak hanya di tempat kita bekerja sekarang, tapi juga di tempat yang lain. Apabila income risk ini terjadi pada kita, memiliki dana darurat yang cukup juga menjadi salah satu bumper yang mengurangi dampak kehilangan penghasilan pada kita untuk sementara waktu. Sampai kita bisa membuat penghasilan kita kembali mengalir. Dan yang terakhir dalam mengelola income risk, tentu saja ini PR besar buat kita semua, termasuk gue. Menjaga kesehatan kita. Kalau kita bisa menjaga tubuh kita dalam kondisi yang baik selama mungkin, maka kita bisa meminimalisir income risk kita. Setidaknya sampai kita mencapai posisi financial independence ketika tidak lagi kita harus terus-menerus bekerja demi menanggung biaya hidup. Resiko yang keempat, expense risk. Ini adalah resiko di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Ini bisa saja terjadi karena berbagai situasi atau gaya hidup. Dan expense risk ini tidak melulu akibat hal yang buruk. Misalnya, ada kelahiran anak di satu keluarga, sehingga biaya hidup keluarga itu jadi bertambah. Atau kita harus berpindah dari satu kota ke kota yang lain, sehingga biaya hidup kita menjadi lebih tinggi. Kalau pengeluaran kita membesar, salah satu solusi utamanya adalah pendapatan kita juga harus tambah besar. Selain itu, penting juga untuk melihat kembali budget pengeluaran lu untuk mengetahui apa saja efisiensi atau biaya yang bisa dikurangi. Tidak ada salahnya berkreasi, memikirkan skema di mana mungkin kita bisa berbagi biaya. Contoh yang tidak jarang kita lihat, ada orang misalnya punya rumah 2 lantai. Untuk menekan biaya tempat tinggal seperti cicilan rumah, maintenance, listrik, air, dan lain-lain, mereka menyewakan salah satu lantai rumah mereka untuk di-kos atau dikontrakan. Kita bisa melakukan cara-cara cost sharing seperti ini untuk menekan pengeluaran kita. Demikianlah saran gue untuk mengelola resiko keuangan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita mengevaluasi personal finance kita masing-masing untuk melihat resikonya di mana sih? Dan jujur, kalau skenario-skenario yang gue sebut tadi benar-benar terjadi dalam kehidupan nyata, berapa besar toleransi resiko kita untuk menghadapinya? Semua orang bisa bilang bahwa mereka optimis dan percaya dalam menghadapi resiko. High risk, high gain, kata mereka yang berspekulasi. Keuangan gue lancar, nggak ada masalah kok, kata para karyawan yang punya penghasilan tetap. Gak apa kalau gue ambil kredit segini, gue akan kerja keras sehingga bisa gue lunasin dengan cepat, kata para entrepreneur. Coba kita berkaca bagaimana reaksi kita ketika pandemi tahun 2020 terjadi dan kita termasuk yang terkena dampak. Baik dampak secara finansial maupun dampak personal kesehatan keluarga kita. Apa kita tenang? Apa kita panik? Reaksi kita saat itulah yang secara jujur mengekspos seberapa siap kita menghadapi resiko. Yuk, jangan cuma fokus di cuan. Ingat, it's not about how much you make, it's about how you manage your money. Salam!